Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, apalagi dengan kami di Abu Nawas Channel. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12. Namun ulun bisa melihat jadwal di tanggal 5 itu berarti kita sudah masuki 12 Ramadan. Nah, jadi ini senaklah ulun sambil pakai bahasa Banjar aja. Jadi peribahasa orang main bola tuh kita sudah berada di 10 hari yang kedua. Artinya 10 hari pertama di bulan suci Ramadan itu sudah kita lewati. Itu biasanya orang menyambat itu semacam hari atau babak penyisihan. Jadi 10 hari pertama pada bulan suci Ramadan itu adalah babak penyisihan. Jadi yang mana biasanya babak penyisihan itu ibarat pemain bola atau kesatuan dari manapun klubnya berasal itu semua hadir, dari Arema, dari Persib, dari Barito, pokoknya dari mana-mana gabung. Ini yang disebut babak penyisihan. Jadi berpemain anak pertandingan sepak bola itu semuanya ikut berkompetensi, ya, ikut gabung itu pada babak penyisihan. Kemudian kita memasuki pada 10 hari atau 10 kedua dari bulan suci Ramadan, yakni pada hari ke-12. Jadi 10 kedua pada bulan suci Ramadan itu kita sudah memasuki yang namanya babak semifinal di sana kayak. Jadi yang namanya babak semifinal, jadi ibarat pemain sepak bola itu 2-3 ekong pemain ataupun klub-klubnya pada berjatuhan dan pada gugur. Jadi wajar karena pada babak semifinal itu adalah kita mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada 10 hari pertama pada bulan suci Ramadan itu adalah turunnya rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat dan kasih sayang Allah pada 10 hari pertama di bulan suci Ramadan itu sangat banyak di sana. Ini apabila kita memasuki pada 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Jadi hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10 itu 10 hari pertama itu adalah hari yang mana limpahan rahmat dan kasih sayang Allah itu diberikan seluas-luasnya. Kemudian memasuki babak semifinal ataupun babak yang mana ini adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita tingkatkan kiranya untuk memperbaiki di 10 hari kedua pada bulan suci Ramadan. Walaupun kawan-kawan kita pada banyak yang berjatuhan, pada banyak yang guguran. Nah, wajar yang namanya babak semifinal. Kemudian insyaallah nanti kalau kita masih diberi umur panjang, kita pun akan memasuki yang namanya babak final. Babak final di sini sanaklah artinya babak penentuan. Babak penentuan yang mana jika di babak semifinal banyak sudah berjatuhan, nanti akan dilangsungkan ke event selanjutnya, yakni babak final. Para pemirsa, di sana aku berataan saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Jadi memasuki babak final, ulun tekankan dan kembali berikan wejangan, marilah kita selalu tingkatkan iman dan ibadah kita. Marilah kita perbanyak kajian ilmu agama, khususnya membaca Al-Quran dan tadarus di rumah, juga sholat tarawih di rumah. Walaupun pada saat ini kita dalam keadaan di lockdown atau dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya penyakit COVID-19 atau virus corona, namun harapan kami tidak menyurutkan iman dan tidak mendangkalkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita nantinya insyaallah kalau diberikan umur panjang pada babak final, kita terus tingkatkan iman kita sehingga kita akan keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi orang yang mutakin dan benar-benar mendapat predikat sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang betul-betul bertakwa. Karena tujuan dari puasa itu adalah menciptakan, membentuk jati diri, membentuk kepekaan sosial, juga memberikan
semacam renungan tersendiri pada diri kita, sehingga kita dapat merasakan bagaimana penderitaan dan sakitnya fakir dan miskin yang sakit tidak bisa makan. Jadi dengan puasa kita bisa merasakan penderitaan dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga kepada mereka. Begitulah mereka yang pemirsa yang budiman, demikian yang bisa kami sampaikan, kultum singkat dan sederhana. Semoga kita dapat meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan kita bisa meningkatkan lagi ukhuwah tali silaturahim dan silaturahmi bersama umat Islam, dan kita senantiasa bisa bersabar dan terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bersabar dalam menghadapi ujian yang tengah kita hadapi pada saat sekarang ini, yakni di tengah merambahnya virus COVID-19 atau virus corona. Harapan kita semua selaku orang beriman, marilah kita jadikan ujian ini sebagai pelajaran untuk kehidupan kita, untuk introspeksi diri apa yang kiranya ada kurang pada diri dan negeri kita. Marilah kita benahi, jangan kita jadikan semua ini adalah ajab. Semoga ini bukanlah ajab, dan semoga ini hanya merupakan ujian kepada orang-orang beriman. Kalau ini adalah merupakan ajab, berarti Allah sudah tidak sayang lagi kepada kita. Berarti Allah sudah ingin menghancurkan umatnya, seperti halnya umat-umat yang terdahulu, umat kaum Hud, umat kaum Samud, dan umat-umat terdahulu. Kita jadikanlah ini hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang nama ujian itu kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang lebih tinggi lagi, ke derajat yang lebih tinggi lagi. Entah apa sebutan namanya, kita tidak tahu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.